Ya. Silakan sampaikan nama dan Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Nama saya Dr. Gregory Budiman. Jadi sejak awal kemunculan dokter detektif, bahkan sebelumnya Dr. Richard Lee juga yang sering mereview produk, saya memberikan counter untuk menyatakan bahwa sebenarnya yang berhak melakukan review adalah BPOM. Dan saya akan membacakan surat saya kepada Komisi 9 ini. Jadi saya Dr. Gregory Budiman hendak melaporkan permasalahan kerusuhan di dunia skincare yang melibatkan akun dokter detektif milik Dr. Samira Farahnas. Ada beberapa hal yang menurut saya Dr. Samira melakukan dugaan pelanggaran. Yang pertama, uji yang dilakukan Dr. Samira tidak valid. Sampel yang diperiksa ada kemungkinan manipulasi. Dan ini terkait dengan pemeriksaan produk yang saya miliki. Ini semua terlampir, nanti mungkin akan saya serahkan kepada Komisi 9. Dan yang kedua, beliau mendiskreditkan kinerja dan wewenang BPOM. Karena hanya BPOM yang berhak melakukan approval dan evaluasi terhadap sebuah produk kosmetika. Dan apa yang dia lakukan, yaitu pemeriksaan uji sampel itu tidak steril. Dalam artian barang yang diuji di laboratorium SIG itu tidak tahu apakah sudah terkontaminasi atau bahkan dimanipulasi oleh si reviewer itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini juga saya selaku pemilik brand owner Get Beauty hendak melaporkan review buruk yang dilakukan oleh akun dokter detektif dengan dugaan motif dislike, tidak suka kepada video-video yang mengkonten dokter detektif tersebut. Kami selaku pemilik brand Get Beauty dan pabrik PT UV sangat dirugikan oleh publikasi video TikTok akun dokter detektif dan ini Dr. Samira Farahnas karena tidak sesuai dengan hasil uji yang kami lakukan, baik di laboratorium internal pabrik maupun di laboratorium SIG juga, dengan sampel yang sama dan tersegel dan yang beredar di masyarakat sepanjang tahun 2024. Oleh sebab itu kami mohon kepada Komisi 9 DPR RI untuk bersikap atas masalah ini. Itu saja. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Silakan. Izin pimpinan. Dari depan dulu ya, nanti selesai ini baru kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Sokia, saya salah satu korban, pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang direview yang katanya overclaim dan saya sempat di barangnya juga sempat dimanipulasi, ada satu kejadian yang membuat saya janggal. Detektif ini memberitahu saya bahwa memaksa saya untuk direview barang itu katanya disuruh dengan Komisi DPR, Komisi 9. Untuk di sini boleh nggak saya untuk mendengarkan voice note-nya bahwa katanya di sini dia mengancam saya, katanya ini dia nge-review produk saya karena disuruh dengan Komisi 6 dan 9. Dia memaksa untuk mereview produk tersebut karena ini udah suruhan dari Komisi 9. Saya ada ditekan, boleh nggak saya dengarkan? Silakan. Jadi bilang tapi nasehatin gitu, nggak untuk menyerang atau bagaimana tuh nggak ada di situ. Jadi dokter itu dari pagi itu ditelepon gitu loh, ditelepon ini maksudnya apa, terus habis itu ya udah maunya gimana, naikin aja tapi nasehat gitu loh. Jadi dari satu produk ada beberapa produk sebenarnya, makanya produk yang ada itu sebenarnya harusnya ditutup sama mereka kan gitu loh. Jangan kakak bilang udah kalau yang hati pistol nggak usah diangkat-angkat lagi gitu loh, karena kan kalau hati nanti mati, namanya SS ini gitu. Nggak apa-apa SS, tapi dinasehatin aja dalam bentuk ya ayo yuk barengan gitu bikin sini, bukan yang kayak seperti nyerang itu enggak gitu loh, tapi harus diangkat deh. Nggak mungkin nggak diangkat, nggak mungkin, udah tahu gitu loh, mereka tuh udah cek sendiri deh, udah masuk ini ke perlindungan konsumen
diomongin gitu. Kalau nggak aku bikin hatinya ini bakalan naik loh. Nanti bakalan diomongin sama badan kom gitu. Jadi ini posisinya kakak Pus deh. Sudah luar biasa, kakak waktu itu shock banget. Sampai jadi aja kan nggak hubungin tes ini sekarang ini. Benar ini. Nah, jadi setelah konten itu naik, nanti kita ketemu bikin konten bareng gitu loh. Sama seperti si dokter Angel, kan dokter Angel tanggal 25 bakalan konten bareng gitu. Jadi kita bakalan bikin konten bareng gitu. Jadi kita sama-sama ada lagi karena ini sekarang yang bagian perlindungan konsumen itu udah benar-benar ini gitu loh. Ya, lanjut dengan memperdengarkan itu. Sekarang siapa dia? Ya. Siapa ya? Suara siapa itu Ya. boleh Sampaikan maaf Ibu Pimpinan. Jadi ini suaranya Dokter Samira karena dia mengatakan dia menaikkan itu, dia mengancam saya untuk menaikkan itu karena disuruh dengan Komisi 6 dan 9. Dokter Samira. Ya. Dokter Samira itu dokter detektif. Iya, benar disebutkan. Iya, ya kita iya. tahu. Jadi kerusuhannya itu atau dokter Samira itu sama dengan dokter detektif. Iya. Itu. Iya sama aja. Ya, masih ada yang mau disampaikan? Ya, jadi kejanggalan saya di situ Ibu Pimpinan katanya dia mengancam saya untuk menaikkan produksi itu karena itu disuruh sama anggota DPR, ada tekanan dari anggota DPR. Dan dia juga bilang kalau itu sampel-sampel produk saya juga diminta sama anggota DPR Komisi 9. Ya. Luar biasa. Sudah selesai? Sudah. Baik, selanjutnya kami persilakan. Sebutkan nama. Saya Dr. Atubah Mufid, pimpinan. Makasih banyak pada pimpinan semua dan anggota DPR RI Komisi 9. Mungkin sedikit menambahkan saya tadi dari. Jadi perkenalkan diri, kemudian mungkin dari mana? Dr. Atubah Mufid, saya suami dari Dr. Rina Gladys, selaku korban juga dari dokter detektif atau alias Dr. Samira. Iya. Jadi mungkin tadi akan sedikit memperjelas dari istri mungkin agak sakit mungkin. Agak sakit, jadi saya perjelas secara singkat. Selama perjalanan 5 bulan ke belakang itu pimpinan istri saya terus terang sangat tertekan 3 bulan 4 bulan ke belakang itu dan terasa diintimidasi. Kita like sesama sejawat aja di Instagram itu menjadi ancaman untuk dia. Jadi ngapain kamu like Instagramnya Dr. Rizatli kan gitu. Habis nanti nama baik kamu, habis karir kamu. Jadi banyaklah, belum beberapa voice note yang kita punya juga terkait ancaman kayak dia punya pasukan inilah dan lain sebagainya. Nah itu sangat mengerikan sebenarnya untuk saya dan miris juga karena terus terang kita sesama sejawat itu sama dengan saudara kandung itu pimpinan. Jadi harusnya apapun yang kita permasalahkan itu bisa diselesaikan secara tabayun gitu, bertemu berdua. Ternyata pas bertemu berdua pun tidak ada solusi. Jadi maksudnya dia baik tapi tekanan itu tetap aja ke istri saya. Nah terus untuk secara singkatnya mungkin pimpinan dari seluruh rangkaian peristiwa ini pola dan karakternya itu sama pimpinan. Jadi mereka ini mungkin bekerja sama karena dia naik untuk mereview suatu produk dan produknya itu padahal sebenarnya BPOM, tapi cara dia untuk menggiring opini masyarakatnya itu sangat luar biasa karena waktu itu dia masih viral. Nah itu kalau misalkan kita memberikan klarifikasi justru itu akan menjadi bumerang atau bully ke kita dari netizen, makanya kita lebih baik diam. Jadi semua yang ada di sini sebagai korban rata-rata kita diam. Gitu. Jadi tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Nah, di saat secara singkat itu polanya itu dia naik, setelah itu ada beberapa mungkin partner atau apanya itu ikut pembuli, turut serta untuk menjelek-jelekan suatu brand itu, brandnya, personalnya, gitu.
Terus secara fisiknya itu di sosial media jelas banget, dan itu sangat berdampak terhadap istri saya selama 5 bulan. Saya mendampingi istri saya 4 bulan itu nangis terus, dan yang paling saya sedihkan itu berdampak pada anak saya pimpinan. Dan itu anak saya ya sangat malu gitu di sekolah karena dibilang orang tuanya penipu dan lain sebagainya. Dan itu sangat menyedihkan buat saya. Dan yang terakhir adalah saya diajak ketemu oleh dokter detektif, dan disitulah terjadi peristiwa dugaan pemerasan. Dan proses ini sudah saya laporkan kepada Polda Metro Jaya dan sudah naik sidik, dan 2 orang mungkin akan rilis dari pihak Polda Metro, dan mungkin yang 2 orangnya lagi semoga kita berharap Polda Metro ini akan tegak lurus untuk keadilan dan kebenarannya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan di belakang sebutkan nama dan profesi. Oke, selamat siang, selamat pagi, maaf. Perkenalkan pimpinan, nama saya Dr. Andreas Henry Situngkir. Saya selaku korban juga dari dokter detektif atau Dokter Samira. Jadi saya mau menceritakan tentang kronologis yang saya hadapin. Kali pertama saya di bulan 9 itu saya sebagai edukator di dalam sosial media melihat satu konten dokter detektif yang misleading, yang sesat, sehingga saya menjapri dari DM untuk mengingatkan bahwasanya kita sebagai teman sejawat ketika ada sesuatu yang sesat, informasi yang sesat, kita akan beritahu secara pribadi dulu. Tapi ternyata saya tidak direspon dengan baik. Kemudian saya memberikan pelurusan konten di sosial media juga, di konten TikTok, bahwasanya tentang overclaim itu tidak benar. Kenapa? Karena saya mempelajari tentang regulasi BPOM di nomor 3 tahun 2022. Di situ dikatakan bahwasanya satu produk overclaim dengan mengatakan uji kadar bahan aktif persentase, dan di dalam aturan regulasinya, di dalam aturan BPOM itu tidak ada, sehingga itu menjadi misleading, dan itu menjadi PR besar sebenarnya bagi saya saat itu, karena saya pertama kali yang menentang konten sesat tersebut. Kemudian ada lagi logo dokter detektif approve, dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam aturan BPOM RI nomor 3 tahun 2022, logo yang diperbolehkan hanya logo halal dan BPOM, tidak ada dokter detektif approve, sehingga ini menjadi perbuatan melawan hukum untuk dokter detektif. Dan ketika saya menjelaskan konten tersebut dengan aturan regulasi yang ada, kemudian saya menjelaskan juga tentang kode etik, tentang fatwa etik di nomor 29 MKEK di 2021, bahwasanya di dalam konten profesi dokter harus menyebutkan namanya siapa, bukan dokter detektif sebagai hero atau pahlawan. Itu tidak boleh. Sehingga kita tahu nih bahwasanya dokter ini benar. Siapa dokter ini? Nah, selanjutnya saya dicerca oleh netizen dan saya dikatakan oleh dokter detektif bukan seorang dokter. Saya sebagai justiper dan segala sesuatu saya dihina luar biasa. Kemudian saya juga dapat serangan demo di praktek saya di Medan. Itu bulan 9, bulan 10.
bulan 10 kalau tidak salah. Pendemo meminta bahwa saya dicabut SIP-nya, surat izin praktek saya, karena saya bukan dokter atas konten dokter detektif. Kemudian Dinkes setempat memanggil saya dan menjelaskan kepada pendemo bahwasanya saya seorang dokter. Untuk kemudian dari semua kejadian ini saya melaporkan ke Polrestabes Medan di bulan Oktober. Sampai saat ini sudah dalam proses sidik, tapi saya tidak tahu sepertinya stagnasi atau bagaimana, saya juga tidak paham. Jadi di sini saya pribadi meminta kepada pimpinan atau Komisi 9 dengan kejadian yang saya alami yang berlandasan regulasi dan kode etik serta fatwa etik kedokteran, bahwasanya Dokter Samira sebenarnya tidak layak disebut dokter karena ini mencelakai kami semuanya para dokter, sehingga masyarakat tidak mempercaya lagi kepada kami semuanya sebagai dokter. Dan ini juga menjadi head speech yang selalu terus menerus sampai saat ini. Jadi saya meminta kepada Komisi 9 dan jajarannya, maybe mitra-mitranya, untuk membantu agar ini dapat dilakukan penegasan dalam Dokter Samira sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Dr. Yana. Ya, izin pimpinan, terima Ya. kasih atas kesempatannya. Demikian beberapa laporan dari kronologis teman-teman dokter yang mengalami intimidasi, hinaan dan sebagainya, bahkan ancaman-ancaman untuk tindak pidana. Nah, di sini saya ingin menjelaskan supaya pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 9 ini mengerti kenapa kami mengatakan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Dr. Samira Farahnas yang menjuluki dirinya sebagai dokter detektif, kemudian ala-ala melakukan review skincare dengan menyertakan uji laboratorium, itu adalah suatu pembohongan dan pembodohan publik. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 bahwa klaim itu berdasarkan manfaat, bukan berdasarkan kadar prosentase suatu bahan aktif. Jadi klaim itu adalah suatu manfaat skincare terhadap kondisi kulit masyarakat atau konsumen untuk dapat melindungi, merawat dan sebagainya. Jadi istilah overclaim adalah manfaat yang dilebih-lebihkan oleh produsen yang menjanjikan kepada konsumen secara berlebih-lebihan dan tidak bisa dibuktikan. Itu klaim dan overclaim sesuai aturan BPOM, bukan berdasarkan kadar prosentase yang sering digunakan oleh dokter detektif dalam melakukan penghakiman dan intimidasi terhadap brand owner skincare. Itu yang pertama, klaim dan overclaim. Jadi bukan kadar prosentase. Dan juga dikatakan di BPOM juga bahwa kosmetik itu adalah sediaan farmasi dengan resiko rendah yang tidak merubah fungsi dari tubuh, hanya berfungsi sebagai pembersih, mewangikan, melindungi, merawat dan sebagainya. Itu adalah fungsi kosmetik dan skincare, di mana batasan yang ditetapkan oleh BPOM adalah batasan maksimal. Suatu kadar bahan kosmetik itu tidak boleh ada bahan melebihi batas maksimal. Karena pada batas maksimal itu suatu skincare, suatu bahan aktif itu dikhawatirkan akan membuat suatu iritasi kulit, alergi, kemerahan, rasa kebakaran. Nah, itu BPOM membuat standar dilarang melebihi batas maksimal dari suatu skincare, bukan batas minimal. Karena batas minimal itu tidak ditentukan oleh BPOM. Karena dengan kemajuan teknologi, dengan batas minimal pun, kalau
suatu skincare itu dengan, mohon maaf, manfaat skincare itu tidak berdasarkan bahan aktif saja. Selama ini dokter detektif selalu mengunggul-unggulkan hasil cek niacinamide, retinol di bawah standar yang sangat minimal. Padahal batas minimal itu tidak ditentukan oleh BPOM. Kenapa? Dengan kemajuan teknologi, komposisi-komposisi yang terkandung di dalam skincare itu juga mempengaruhi dan bermanfaat untuk melindungi kulit konsumen. Karena kembali pada manfaat skincare itu. Sehingga dengan batasan maksimal itu, karena skincare itu kan sekali lagi sediaan resiko rendah. Diharapkan dengan tidak melebihi batas maksimal, suatu skincare itu bisa diedarkan secara bebas tanpa pengawasan tenaga medis atau dokter. Nah, kaitannya dengan kadar minimal dengan komposisi yang bagus, maka ini pun memberikan manfaat untuk konsumen. Baik, Dr. Janet, kami paham apa yang sudah disampaikan. Iya. Mungkin kita masuk aja langsung untuk pendalaman ya dari teman-teman dari Komisi B supaya Boleh, bisa kita uji laboratorium. Mohon izin, ini penting sekali pimpinan. Bahkan ini kenapa saya katakan suatu pembohongan dan pembodohan publik, karena laboratorium yang digunakan oleh Samira Farahmas ini atau dokter detektif ini, yaitu SIG ini, di mana uji laboratorium yang dilakukan oleh Samira Farahmas di lab SIG ini adalah uji laboratorium yang belum diakui atau belum terakreditasi. Dia di mana kadar niacinamide dan retinol ini pada sediaan kosmetik itu belum diakui, tetapi ini digunakan untuk suatu intimidasi dan juga hujatan, dan dipublis secara beramai-ramai, kemudian dibantu oleh buzzer-buzzernya. SIG itu baru melakukan akreditasi untuk uji laboratorium kadar vitamin B3 atau niacinamide, juga vitamin A atau retinol, itu baru pada sediaan makanan dan pakan hewan, bukan pada kosmetik. Jadi ini sangat pembodohan dan kebodohan yang sangat berbahaya, yang berpotensi merugikan suatu brand kosmetik. Bahkan sudah banyak teman-teman ini melakukan efisiensi dari karyawan-karyawannya. Tentu saja ini akan berdampak pada ekonomi Indonesia juga, dan kepercayaan terhadap produk lokal, bahkan menggiring BPOM ini sebagai BPOM yang tidak dipercaya, tidak bekerja, bahkan BPOM disuap, dan juga mengurangi kepercayaan kepada dokter-dokter estetika di Indonesia. Itu pimpinan yang saya sampaikan poin-poinnya. Terima kasih. baik. Terima kasih. Silakan untuk tambahannya 3 menit kalau bisa ya, dengan lebih. Baik, Bibi. Silakan. Kepada yang terhormat pimpinan sidang dan kepada anggota dewan yang terhormat. Sebentar, Bapak Ibu, ini sudah lewat 15 menit. Kita tambah 15 menit lagi Bapak Ibu sampai jam 11.30. Ya. Silakan. Baik. Perkenalkan, saya Yunus Adi Prabowo. Saya adalah advokat dari Ikatan Apoteker Indonesia, yang mana IAI ini memiliki 110.000 anggota, Bapak Ibu. Ya. Saya diberi tugas oleh Ketua Umum Bapak Novendri Rustam dan juga Sekjen IAI Bapak Lili Yusuf Indonesia, yang mana kehadiran kami hari ini selain dari nama IAI, ada juga bagian IAI yaitu Hiaskos, Bapak Ibu, yaitu Himpunan Apoteker Seminar Kosmetik Bidang Industri dan Kosmetik. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan kefarmasian seperti peracikan dan segala macam, produksi dan segala macam, semua apotek-apotek, rumah sakit, pelayanan kesehatan, di situ ada apotekernya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu hari ini saya minta izin waktunya untuk menyampaikan pandangan umum dari Ikatan Apoteker Indonesia. Yang pertama, bahwa benar dalam beberapa bulan ini terjadi kegaduhan yang luar biasa, yang diakibatkan oleh apa? Influencer-influencer yang berbicara sesuai dengan persepsinya. Nah,
Kegaduhan itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi dan instansi. Nah, kita masuk kepada approve sekali lagi. Ini termasuk menjadi concern dari Ikatan Apoteker Indonesia. Bahwasanya hanya BPOM-lah yang berhak untuk memberikan approval. Sekali lagi penegasan, hanya BPOM-lah yang berhak untuk memberikan approval. Dan influencer tidak memiliki kompetensi apapun untuk mengatakan ini approve atau tidak. Dan ini terjadi. Sehingga kita juga mohon, apakah ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada dokter tersebut? Karena ini kegaduhannya sangat masif. Kemudian berkaitan dengan produk. Produk-produk yang direview, ada yang dianggap bagus, ada yang dianggap jelek. Hasilnya apa? Ketidakpercayaan terhadap produk dalam negeri. Nah, efeknya apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak percaya terhadap produk dalam negeri, akhirnya produk luar yang masuk kepada Indonesia. Dari Korea, Cina, Thailand, semuanya. Dan produk kita dianggap tidak bisa bersaing. Ketika tidak bisa bersaing, apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan UMKM semuanya akan bangkrut. Tercipta banyak pengangguran-pengangguran baru, khususnya para apotekernya juga. Nah, sedangkan Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ini menjadi concern yang harus diselesaikan secara cepat. Kemudian kami percaya bahwasanya BPOM sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Dengan pemberian izin edar yang sudah sesuai dengan prosedur, itu menyatakan produk itu sudah memiliki jaminan mutu Bapak Ibu. Tidak ada keraguan untuk itu. Sampai izin tersebut dicabut ataupun dinyatakan sebaliknya. Kembali kepada Ikatan Apoteker Indonesia. Pada saat kita berbicara mengenai apoteker, mungkin sebagian hanya berpikir seseorang yang bekerja. Tapi jangan lupa, Ikatan Apoteker Indonesia, para apotekernya sekarang tidak hanya bekerja, sekarang mereka menjadi pengusaha Bapak Ibu. Mereka membuka pabrik, mereka membuka perusahaan yang berkaitan dengan, khususnya kali ini adalah perusahaan kosmetik. Saya ambil contoh satu. Ada nama apoteker Yuni Sagar. Beliau itu sudah memegang rekor muri dengan formula 4.614 kalau yang kita baca di dokter. Artinya itu perusahaan besar. Itu adalah apoteker. Apoteker yang mencoba untuk maju, apoteker yang mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan kemudian apa yang terjadi? Terjadilah influencer ini. Yang akhirnya apa? Akhirnya terjadi fitnahan-fitnahan. Yang mana fitnahan-fitnahan tersebut sudah mungkin beliau akan laporkan di kepolisian. Nah, ini tidak hanya kepada apoteker Yuni Sagar saja, tapi bisa terjadi kepada apoteker-apoteker yang mencoba memiliki usaha. Apa yang terjadi? Pesanan barang semuanya gagal. Terjadi pembatalan massal atas pesanan-pesanan. Akhirnya karyawan makan dari mana lagi? Nah, itulah yang terjadi. Kemudian kita berbicara mengenai poin yang baik. Memang betul terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan obat-obat kosmetik dan kemudian juga ada etiket biru juga. Namun di sini kita concern pada harapan pengaturan siapa yang berwenang untuk melakukan uji kepada pihak lab Bapak Ibu. Ya, apakah itu harus direktur, karyawan, ataukah itu dari instansi pemerintah, apa orang umum juga boleh. Dan kemudian pihak lab juga harus dinyatakan bertanggung jawab atas kerahasiaan dari produk-produk yang diuji, tidak untuk diumbar kepada publik. Kemudian ini harus ada kesamaan mengenai pengujian lab. Apakah metode dan tools itu sudah distandarisasi? Jadi jangan sampai pengujian di sini berbeda, pengujian di sini berbeda. Karena apa?
Setiap yang namanya kosmetik itu, ketika diuji di situ ada batch-nya, di situ ada pertinggalnya. Nah, ketika tertinggal di situ ada komposisinya apa. Nah, disitulah yang bisa kita tahu komposisinya seperti apa. Makanya ketika para brand owner ini memiliki kebingungan, ini mereka dapat barang dari mana? Karena banyak juga di daring itu, Bapak Ibu, 1 menit. Di daring itu ternyata sudah produk lokal dimasukkan lagi. Dan itu banyak yang masuk kepada kita, Ikatan Apoteker Indonesia, untuk diberikan pendapat hukum dan akhirnya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Artinya apa? Kita memang harus memperbaiki mengenai post marketnya itu juga, Bapak Ibu. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu yang sudah menyampaikan aspirasi ke Komisi 9. Saatnya kami akan mendalami dari teman-teman komisi. Kami persilakan mungkin dari sebelah kiri saya untuk dari perwakilan dari Ibu Tuti ya. Silakan Bu Tuti. Bu Tuti dulu. Silakan. Terima kasih pimpinan Komisi 9 beserta seluruh anggota Komisi 9 yang sangat menghormati, tamu undangan yang seluruhnya kami hormati. Jadi tadi kami sudah mendengarkan secara jelas tadi bahwa tentu produk skincare ini sudah dalam pengawasan apoteker produknya, betul? Betul. Ada pengawasan dari apoteker ini, produk dari skincare ini. Betul. Ada. Dari saya baca tadi mulai merancang formula, pengolahan bahan, peracikannya, sampai menjadi produk jadi. Itu apa ada apa perlu itu untuk pengawasan apoteker? Izin. Iya. Mungkin jawab nanti saya akan berikan waktu ya. Jadi itu dalam pengawasan apoteker sampai menjadi produk jadi, kemudian didistribusi ke pasar sudah mendapat ini label dari Balai POM. Jadi mungkin di sini yang menjadi permasalahan adalah tadi yang disampaikan adalah untuk pencabutan SIP dari Dr. Samira Farahnas. Ya, kalau untuk masalah ini tentu kami akan melakukan rapat internal sampai sejauh mana, karena kami juga harus berkoordinasi dengan Balai POM sejauh mana produk ini yang sudah diadakan di pasar, sudah launching ini telah mendapat pengakuan dari Balai POM. Jadi secara detail kami harus melakukan koordinasi juga dengan Balai POM. Begitu mungkin masukan dari saya pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kesampatannya diberikan kepada Bu Irma. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 dan kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, teman-teman dari himpunan dokter kosmetik yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Komisi 9 ini bukan pengadilan, ya, bukan pengadilan. Kami fungsi kami hanya melakukan rekomendasi saja. Jadi tidak berhak mencabut atau mengusulkan mencabut, itu nanti wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sedikit mendalami kasusnya. Saya mendapatkan informasi terkait beberapa merek skincare yang menjadi sorotan di publik, ya. Di antaranya satu Azarin. Produk Azarin niacinamide itu 10%. Plus di potasum, saya nggak tahu nih ya bahasanya ini, yang diklaim mengandung 10% niacitamin. Namun berdasarkan hasil uji laboratorium, kandungannya sebenarnya hanya 0,45%. Selain itu, Azarin Retinol Smooth Glowing Serum tersebut hanya mengandung dikatakan mengandung 1% retinol, ternyata hanya memiliki 0,00096%. Ini salah satu contoh. Begitu juga dengan produk Davina Sleeping Mask Retinol Booster. Nah, ini juga sama problemnya. Mariame Beauty. Ini juga sama, ya.
dianggap melebih-lebihkan ingredients-nya itu ditinggiin, padahal sebenarnya kandungannya nggak seperti itu. Nah, kemudian produk Originate Gluta Bright B3 Serum ini juga sama, disampaikan bahwa hasil uji dari laboratoriumnya tidak sama dengan isi kandungannya. SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium. Nah, dari masalah yang disampaikan, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama, kasus ini adalah harusnya disampaikan kepada penegak hukum, ya, penegak hukum. Nah, yang kedua, tentu untuk bisa mendudukkan persoalan ini, kami harus memanggil BP POM. Betul bahwa yang bisa memberikan rekomendasi itu hanya BP POM, nggak ada yang lain, ya. Nah, yang ketiga, apa karena dokter ini adalah anggota ID, sudahkah disampaikan protes, ya, melalui surat kepada ID terkait tindakan dokter ini? Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, tentunya kami dari Komisi 9 akan memanggil BP POM juga. Ya, dalam hal ini BP POM tidak juga sempurna, ya. Kami juga akan menanyakan kembali kepada BP POM ini terkait masalah kandungan-kandungan yang sudah disampaikan oleh dokter ini, benar nggak sih hasil uji klinisnya seperti ini? Nah, ini akan kami konfirmasi juga nantinya ke BP POM. Nah, BP POM juga harus menjawab, dan saya juga akan minta hasil uji dari BP POM ini seperti apa. Karena sama-sama kita harus berhati-hati untuk masalah skincare ini, karena banyak juga yang udah ketangkep kan, ya, yang punya emas banyak-banyak itu loh, yang nggak tahu siapa itu, ternyata itu produk Korea, produk Cina, tapi dicabut ininya, mereknya kemudian diganti brandingnya, nah, seperti itu. Kita pernah mengalami satu hal yang juga mengguncang, ya, masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan yang berlebihan ethyl glycol, ya, soal sirup untuk anak-anak dulu, ya, yang dilakukan oleh BP POM. Ternyata itu juga membuat anak-anak banyak yang meninggal dunia, padahal itu sudah mendapatkan izin dari BP POM. Sampai sekarang kasusnya juga belum jelas juga ini sampai sekarang, ya, karena yang sudah kami rekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk memberikan empati, memberikan ganti rugi kepada anak-anak yang menderita itu, sampai sekarang masih ada juga yang protes. Artinya masih ada yang belum terselesaikan. Sehingga yang harus dilakukan oleh teman-teman, yang pertama harus ke pihak yang berwajib dulu melaporkan. Saya melihat kontennya, baru saya lihat tadi, dokter ini kalau dalam menyampaikan podcastnya selalu pakai topeng, selalu pakai kayak masker gitu, ya. Nah, ini kan juga harus saya sih ya curiga juga pasti ada, ya. Ini juga harus dilaporkan juga ke pihak yang berwajib gitu, ya, karena dia kalau memang dia niatnya baik, ya nggak perlu pakai masker gitu, ya, untuk bisa menyampaikan edukasi kepada teman-teman. Kalaupun dia melakukan edukasi, ya, terkait apa yang dia temukan, ya dia laporkan itu kepada BP POM, ya, laporkan kepada BP POM dulu. Nah, kalau BP POM-nya tidak bereaksi gitu, ya, atas temuan ini, baru dia bisa melakukan ke medsos. Karena memang terus terang saja di Indonesia ini, kalau nggak dilempar ke medsos, nggak ditindaklanjuti. Banyak kasus terjadi seperti itu. Nah, menjadi masalah ketika misalnya Menkominfo kita pun gitu, ya, ini juga belum bertindak tegas terhadap banyaknya konten-konten yang kemudian podcast-podcast yang seharusnya itu bisa di take down karena tidak memberikan edukasi yang positif, ya, kepada masyarakat. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kami dari
anggota parlemen. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah Pak sendiri, jadi Komisi 9 tidak bisa memberikan rekomendasi untuk mencabut STR, itu nggak bisa. Ya, kita harus memanggil dulu yang namanya BP POM, kemudian kita juga akan berkoordinasi juga nanti dengan Menteri Kesehatan, ya, bagaimana duduk soalnya. Kemudian kita juga akan bisa akan meminta informasi kepada penegak hukum terkait masalah yang disampaikan. Itu jadi banyak, ini masih runtutannya masih banyak. Tetapi sudah betul kalau teman-teman mendatangi kami di DPR ini karena kami adalah wakil rakyat, tentu kami harus mendengarkan apa yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya berpesan karena memang banyak sekali sekarang ini bisnis skincare itu bertaburan, dan tolong hati-hati karena jangan sampai nanti justru kontraproduktif tadi yang seperti pengacara lawyernya tadi sampaikan, ya, jangan sampai nanti produk luar masuk, produk kita sendiri yang malah ambles seperti itu. Tapi produk kita juga harus betul-betul berkualitas juga, jangan sampai kemudian malah produk kita itu ngambilnya dari produk luar ganti nama lagi, gitu ya. Yang gini-gini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sebelah kanan saya ada yang silakan Pak Heru. Setelah itu Pak Surya. Terima kasih pimpinan. Ini menarik harusnya dipakai ibu-ibu. Pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9. Saya ini tertarik dari tentang skincare. Yang pertama adalah ini produk UMKM. Produk UMKM berarti harus diselamatkan agar produk ini bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Kedua, sebetulnya Bapak Ibu teman-teman dari dokter estetika ini kan ada persatuannya. Kalau memang yang disampaikan oleh dokter detektif tidak betul, Bapak juga membuat konten untuk mengcounter informasi dari dokter detektif. Karena apa? Produk yang Bapak Ibu pakai sekarang yang Bapak produksi kan tidak ada BPOM-nya. Tadi ada BPOM semua kan? Tadi yang sempat disampaikan tadi apa asin, siam dan asarin serta yang macam-macam itu kan batasan-batasan minimal dan maksimal. Namun demikian di kandungan di ingredient dari produk-produk itu Bapak kan sudah ada BPOM itu sebagai pegangan. Jadi sebetulnya kegaduhan ini adalah kegaduhan yang ada di medsos yang sebetulnya Bapak Ibu mempunyai persatuan dokter estetika itu bisa mengcounter tentang hal-hal yang sifatnya tadi disampaikan Pak sendiri, sudah ada aparat Polda atau aparat yang menangani maupun saja bisa dirumuskan. Namun demikian pimpinan Bapak ini adalah produk-produk UMKM yang harus diselamatkan karena produk ini menjadi salah satu produk yang bisa bersaing dengan produk-produk luar dan lebih murah mungkin begitu. Nah itulah yang kita tentang netizen. Ibu kan punya tadi netizen ya, netizen. Kami tidak pernah main lihatin tadi, belum lihat detektif, cuma saya tertariknya bahwa ini adalah produk UMKM yang harus diselamatkan karena bagaimanapun juga yang UMKM ini memang tugas dari Komisi 9. Saya kira itu pimpinan tentang perannya di sini. Bapak harus lakukan dengan proposal dokter estetika. Tidak usah takut kalau memang betul ini benar. Nah, terus waktu sudah ada peran Pak sendiri tentang yang pemerasannya. Di pemerasannya kita tidak khusus untuk pemerasan, nanti bisa dilakukan di aparat penegak hukum. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pimpinan dan selamat pagi rekan-rekan Komisi 9 DPR RI dan juga selamat pagi rekan-rekan dokter dan juga owner skincare.
Saya setuju juga sama Bu Irma tadi. Memang kalau skincare ini harus hati-hati karena berhubungan dengan perlindungan konsumen. Jadi memang kalau ada produk-produk yang tidak sesuai dengan ingredient juga harus dibenahi, apalagi yang berbahaya juga harus diberantas. Tapi saya tertarik juga tadi soal klaim-klaim atau review-review yang dilakukan oleh dokter detektif ini seharusnya memang tidak boleh dilakukan, ya. Yang harus dilakukan harusnya BPOM. Tapi kalau memang ada yang dicurigai, ya laporkan saja ke BPOM. Nah, tapi saya tertarik tadi. Ini kan akhirnya dari review ini antara dokter ke dokter, akhirnya tadi kan ada yang bilang bahwa ini adalah dugaan pemerasan. Ini dugaan saja apa memang sudah ada pemerasannya? Dan kalau pemerasannya itu berapa jumlahnya? Dan baru diperas saja, permintaan uang saja, atau memang sudah ada uang yang bergeser? Dan siapa saja yang melakukan? Nah, tadi saya juga tertarik, saya dengar di sosial media bahwa ada sampai permintaan uang sejumlah 2 juta Singapura dolar yang saya dengar di TikTok beberapa hari ini dengan membawa-bawa nama DPR. Ini benar apa enggak? Tolong diceritakan, karena ini bersangkut dengan kita nih, DPR itu siapa gitu kan? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Kalau tidak ada, sudah dimulai. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, anggota Komisi 9 dan juga Himpunan Dokter Estetika Indonesia Perdesti, beserta seluruh anggota dan juga para kuasa hukum. Yang pertama, saya sangat setuju yang disampaikan Bu Irma bahwa Komisi 9 akan memanggil BPOM karena kita perlu second opinion. Kalau tadi yang terdetektif sampaikan melalui media sosial itu hasil lab, apakah itu labnya standar atau tidak, ini kan kita tidak pasti. Tapi kalau hasil uji lab dari BPOM ini kan sudah standarisasi dan sudah terpercaya kan gitu, dan ini bisa diinformasikan ke publik. Jadi nanti kita tahu hasil dari BPOM seperti apa. Dan sekaligus juga kita pertanyakan BPOM kaitannya dengan regulasi sanksi apabila ada pihak-pihak luar di luar BPOM yang dia ini melakukan kewenangan yang tidak seharusnya dia lakukan. Yang itu sebenarnya kewenangan itu hanya bisa dilakukan oleh BPOM saja. Sanksinya apa yang ketiga ini Bu Irma dari berbagai merek skincare tadi ini harus benar-benar uji labnya itu ketika pertama kali mendapatkan izin BPOM, untuk selanjutnya komposisinya juga harus tetap sama. Jangan sampai kita mengakali aturan dari BPOM, kita menambah apa yang sekiranya ini mempercepat untuk apa ya, mungkin semacam untuk memutihkan kulit dan lain sebagainya, tambah glowing, tapi dengan zat kimia tertentu yang justru itu sebenarnya membahayakan konsumen. Nah ini yang namanya kita menyiasati aturan. Kalau itu jelas ini kita tidak mendukung. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hadi. Selanjutnya di meja pimpinan yang silakan Bu Putih Sari. Terima kasih Bu Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 9 dan dari Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia atau Perdesti yang hadir pada hari ini, yang sama-sama saya hormati. Terima kasih tentunya atas aduan, bisa dibilang ya, aduan ataupun juga keresahan yang memang hari ini dihadapi ya oleh Bapak Ibu semua, dan tentunya ini menjadi satu pengayaan bagi Komisi 9 untuk kita bisa sama-sama saya kira kedepannya mewujudkan bagaimana pelayanan negara ataupun juga pemerintah dalam menjalankan satu sistem tata kelola keamanan dari suatu produk, dan dalam hal ini tentunya tata kelola keamanan produk kosmetik ya, yang menjadi polemik yang
ya bisa dibilang cukup panjang ini ya, sudah memakan waktu beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir ini ya. Dan tentu tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan anggota ya, kami ya sebagai lembaga legislatif ya tentu akan mendudukkan permasalahan ini sebagai mediator yang nantinya tentu kami akan memberikan support dorongan ya kepada kementerian ataupun juga lembaga terkait ya yang memang punya kewenangan yang diatur di dalam undang-undang ya. Tentu harapannya tadi sudah disampaikan, kami akan mendorong ya hari ini mungkin kepada Badan POM ya untuk bisa bertindak lebih tegas ya, atau mungkin juga mendorong adanya perbaikan regulasi. Tadi kalau dianggap dari Ikatan Apoteker ada kekosongan hukum dan lain sebagainya ya, kami akan coba review ya, saya kira analisa kekosongan hukum itu yang mana ya. Memang secara khusus undang-undang terkait dengan produk-produk obat makanan ini nggak ada undang-undang tersendiri, tapi kan di dalam turunan undang-undang itu ada peraturan pemerintah, peraturan menteri ya, ataupun juga peraturan kepala badan yang bisa kita dorong untuk kita bisa tadi ya mendudukan mana yang memang menjadi kewenangan ya. Sekalipun tadi ya memang ada ya undang-undang perlindungan konsumen, tapi tentu di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga ada batasan-batasan sehingga ini tidak menabrak ya pada akhirnya adalah persaingan usaha di dalamnya gitu. Jadi saya kira apa yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu semua ya tadi di dalam forum kita hari ini ya, ini menjadi catatan tersendiri oleh Komisi 9 DPR RI, dan kami nanti tentunya akan mendorong ya kementerian lembaga terkait, apakah Kementerian Kesehatan ataupun juga Badan POM ya untuk bisa membuat regulasi yang lebih kuat, yang lebih tegas lagi ya terhadap apa yang memang menjadi keresahan tadi ya, termasuk mungkin juga reviewer ini ya yang sekarang nggak hanya urusannya kosmetik kalau saya lihat ya, tapi sudah ke produk-produk yang lain, bahkan makanan ya dan yang lainnya gitu. Jadi memang ini di tengah ya ini menjadi tantangan ya di tengah perkembangan teknologi, dunia digital, media sosial ya yang memang ya harus sama-sama kita hadapi ya perkembangan ini ya, efek samping ya bisa dibilang efek samping dari perkembangan dunia media sosial digital ini, tapi tentu ada aturan-aturan yang memang harus membatasi itu. Jadi sekali lagi ya saya mendukung ya teman-teman tadi sudah sampaikan untuk nantinya kita dudukkan bersama-sama dengan Badan POM ya mana yang memang perlu aturan-aturan khusus ya untuk bisa adanya kejelasan tadi peran-peran dari apakah dia sebagai konsumen ataukah dia sebagai lembaga yang memang ditunjuk oleh negara ya, itu yang harus diperjelas ke depannya. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putih. Bapak Ibu dari teman-teman yang menanggapi, ada yang memberikan masukan, tapi ada dua pertanyaan dari Bu Tuti dengan Pak Surya. Ini perlu dijawab. Kami persilakan Bu Janet untuk menjawab. Setelah itu kami akan mengambil kesimpulan. Ya, terima kasih pimpinan. Saya izinkan saya menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan nanti tentang tuduhan tindak kriminal nanti sudah dijawab oleh kuasa hukum dari Dr. Reza. Izin pimpinan, jadi kenapa saya memprakarsai teman-teman untuk menghadap ke DPR RI ini, Komisi 9 khususnya, karena saya selaku ketua himpunan dokter kecantikan ini sangat prihatin dengan isu-isu kebohongan yang dibuat oleh dokter detektif ini mengintimidasi teman sejawat.
tadinya saya mencoba menggugah yang bersangkutan ini dengan mengingatkan kembali tentang etika kedokteran, tentang sumpah dokter bahwa tidak bolehlah menjadikan teman sejawat begini begitu, tetapi malah saya diserang buzzer begitu. Kemudian saya rasa benar tadi seperti yang disampaikan bahwa kita perlu membuat konten-konten yang mengcounter, dan saya sudah membuat konten-konten untuk mengcounter, baik saya maupun Dr. Andreas maupun Dr. Gregory, itu kami pun diintimidasi, diancam-ancam. Dr. Andreas juga diancam-ancam, bukan dokter lah begini-begini. Dr. Andreas juga produknya di review dengan istilah produknya itu tadi disampaikan Ibu Irma, niacinamide-nya hanya 0,000 sekian. Padahal ketika Dr. Gregory ini melakukan pengecekan ke pabrik beliau Macron itu 2%. Dan kemudian dari situ PT UV ini kemudian meminta SIG untuk menguji lab juga 2. Jadi di situ ada manipulasi pimpinan dari dokter detektif, itu ada manipulasi, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya menghadap ke DPR RI ini? Karena saya mentok pimpinan, karena saya mencoba menghubungi pimpinan pusat selaku Perdesti ini. Mereka bilang bukan kewenangan kami untuk menegur ini. Ya kalau dia anggota Perdesti, kalau dia bukan anggota Perdesti, saya datang ke PDUI, Perhimpunan Dokter Umum. Mereka bilang bukan kewenangan kami, itu kewenangan KKI gitu. Saya minta ke ID, ya kalau dia ID, kalau dia bukan ID nanti nyebrang ke persatuan lain juga nggak bisa. Begitu, jadi kita mentok pimpinan. Jadi saya mau kemana begitu. Dan juga saya ke KKI, teman saya yang punya ada di MCAT ya, Majelis Kehormatan Kesehatan Indonesia, juga bilang bukan kewenangan kami lagi untuk menegur begitu. Jadi itulah kami akhirnya membawa teman-teman kemari. Kenapa? Karena kami ini tadi memohon perlindungan hukum, karena memang ada kekosongan hukum seperti itu, di mana kami ingin Komisi 9 ini merekomendasikan ke Kemenkes itu seperti apa dokter ini diapakan begitu. Saya sudah membuat laporan pimpinan kepada saat ini namanya jadi MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, MKDKI, sudah melakukan surat karena pengaduan juga, karena bagaimanapun MKDKI sekarang ini kan tetap menjadi pengayom kami, tetapi beliau-beliau sudah mengaku kami ini nggak punya kewenangan, kami ini mandul. Karena itu kami memohon untuk perlindungan kami supaya ada dikoordinasikan ke Kemenkes seperti itu. Nah kemudian mohon maaf ini agak panjang ya pimpinannya supaya. Dan kemudian tentang ini tadi rekomendasi pencabutan SIP ini ya kalau memang ada pelanggaran dari bersangkutan, karena yang bersangkutan ini sangat melanggar etika kedokteran dan sumpah kedokteran, di mana sangat menghina-hina dokter, katakan penjahat skincare, mafia skincare, itu sangat menyakiti hati saya begitu. Karena selaku ketua Perdesti, kita ini mendidik teman-teman yang ada di praktisi estetika, tapi kalau saya melihat teman-teman saya tidak punya etika, itu saya tersakiti begitu. Dan kemudian jadi disebutkan Asaria sekian 0,00%, Daviana 0,0, itu tadi yang saya sebutkan pimpinan, bahwa satu, ada manipulasi data yang dilakukan oleh oknum ini. Jadi seperti tadi yang jelaskan Dr. Gregory produknya 0 dikatakan 0,0000. Baik, Bu, itu akan dibuktikan nanti ya. Tapi yang saya sampaikan tadi, ada pertanyaan dari anggota kami, itu dijawab aja dulu. Ini tadi pertanyaan kalau yang masalah kadar itu tidak bisa kita sampaikan di sini untuk ada lembaga yang bisa menentukan itu, Bu. Jadi kita nggak bisa ini yang benar yang mana, nggak bisa. Kita harus geser kepada lembaga yang bersangkutan yang punya kewenangan untuk itu. Lanjut, yang silakan menjawab pertanyaan langsung yang disampaikan oleh Pak Surya dengan Ibu Tuti. Yang menyangkut penggunaan topeng, memang
ini juga melanggar etika kedokteran. Karena dia melanggar, kalau dia memang niatnya baik memberikan edukasi, itu memang tidak boleh menggunakan topeng dan menggunakan nama samaran. Kenapa dia menggunakan topeng dan menggunakan nama samaran? Karena itu tadi, ketika kita lapor ke KKI akan mengecek ini nggak ada nama dokter detektif di daftar dokter seperti itu. Karena itu memang harus laporan ke polisi dan penekanan dari. Jadi memang ada niat yang tidak baik dari oknum ini memanipulasi data. Dan juga tadi disampaikan oleh perlindungan undang-undang konsumen. Saya rasa perlindungan undang-undang konsumen itu kalau sudah ada korban. Selama ini dokter detektif menyatakan ribuan konsumen jadi korban. Mana? Sampai saya tanyakan mana konsumennya yang lapor ini mana? Tidak ada. Itu kesatu. Yang kedua tentunya dari perlindungan konsumen ini akan menanyakan ke BPOM aturan apa yang dilanggar oleh BPOM. Tidak ada pimpinan karena produk-produk mereka ini sudah ber-BPOM gitu kan, produknya tetap konsisten dengan kadarnya karena terbukti kadarnya sudah tetap sesuai. Mungkin itu yang saya sampaikan pimpinan, jadi ada manipulasi dan ada niat tidak baik dari oknum tersebut dan adanya kekosongan hukum untuk perlindungan para dokter-dokter ini yang dimana melanggar etika kedokteran. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Pak Sumdiri. Silakan. 3 menit Pak. Izin pimpinan, saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yang pertama tentang prosedur lab, bahwasanya prosedur dalam pengecekan kadar uji kosmetik itu yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi saya lupa, sudah ada prosedurnya dan itu dilakukan oleh BPOM. Ada namanya pre-market, sehingga itu bisa dimarketkan ketika sudah di-approve. Untuk kemudian ada post-market, itu dilakukan oleh BPOM juga, bukan oleh individual. Sehingga dalam pengecekan ada prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan, bukan individual. Yang kedua, tentang ID. Saya pribadi sudah melaporkan ke ID, tapi memang jawaban ID mereka tidak bisa melakukan, tidak memiliki wewenang untuk menegur Dokter Samira. Seperti itu. Kemudian untuk mengcounter konten di dalam meluruskan informasi sesat yang dilakukan oleh Dokter Samira sudah kami lakukan, namun kami tetap gagal, sehingga kami datang ke sini ke Komisi 9 untuk mengadukan apa yang kami rasakan, apa yang sudah kami lakukan, semuanya belum bisa maksimal, sehingga kami meminta untuk dimaksimalkan oleh Komisi 9. Terima kasih pimpinan. Baik, saya kira cukup ya, Bu ya. Oh ya, silakan Pak Sendiri ya. Menyimpulkan keseluruhan pimpinan. Jadi pada prinsipnya pimpinan, kami dari kuasa hukum dari beberapa dokter S3 pada awalnya berdiskusi dengan Dr. Janet yang berkesimpulan kami menyampaikan ingin dilakukan permohonan RDPU. Dalam hal itu kami berharap agar dalam RDPU dihadirkan Menteri Kesehatan, kemudian BPOM. Hal ini perlu kami sampaikan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu anggota DPR di Komisi 9 yang barusan. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa tentang persoalan hukum memang bukan di Komisi 9, kami paham itu pimpinan. Hanya persoalan hukum yang kami sampaikan terjadinya pemerasan, ya juga pemerasan. Kalau tadi Mas Uya tanya apakah sudah terjadi, saya pikir itulah menang penyidik. Tapi saya pastikan itu adalah perbuatan yang kami juga sudah memenuhi unsur. Nah yang ketiga pimpinan, kenapa kami berharap Menteri Kesehatan itu dihadirkan dalam rapat dengar pendapat umum? Karena kami ingin meminta dari Komisi 9 untuk menghasilkan sebuah rekomendasi agar untuk dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan untuk mencabut STR Dr. Samira
sebagaimana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2024 yang merupakan pencabutan daripada SR itu adalah kewenangan dari Konsil atas koordinasi dengan Menteri Kesehatan pimpinan. Dan yang kedua, kenapa kemudian ID mengatakan bahwa tidak berwenang terhadap apa yang disampaikan oleh Saudara Dr. Andreas Situmkir? Karena memang Undang-Undang 17 tahun 2023 sudah mengambil kewenangan dari ID terhadap penerbitan, kemudian meregistrasi dan penaktifan SK itu sendiri pimpinan. Dan terakhir pimpinan terkait yang disampaikan oleh teman-teman Dr. Dika dan brand owner, kami ingin ada sebuah rekomendasi disampaikan kepada Badan POM terkait peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 agar Badan POM secara resmi mengeluarkan surat edaran bahwa yang namanya narasi overclaim itu adalah perbuatan melawan hukum sehingga kemudian tidak dapat digunakan oleh siapapun untuk mengintervensi siapapun sehingga mengganggu perdagangan yang merupakan bersifat rahasia pimpinan. Saya pikir demikian pimpinan. Terima kasih pimpinan. Maaf pimpinan. Izin. Ya, pertanyaan saya belum dijawab dari tadi, Pak. Ya. Ini karena ini membawa DPR. Pemerasan membawa-bawa nama DPR itu terjadi apa enggak? Apa cuma dugaan, cuma hayalan doang nih, Pak? Baik, harus jelas. Ya. Baik, karena ini sudah menjadi wewenang penyidik, kami tidak bisa menyampaikan detail, tetapi itu sudah terjadi dan benar nama-nama DPR dan Badan POM dibawa-bawa untuk melakukan upaya-upaya pemerasan pimpinan. Seperti apa tepatnya dan oleh siapa, Pak? Ya, itu harus oleh siapa? Harus dijawab, karena kalau begini percuma Bapak nanti mau bilang pemerasan-pemerasan di sini. Kalau enggak malah terbalik ini. Dianggap seakan-akan penyebaran apa istilahnya pembohongan publik gitu. Nah ini ya Baik, pimpinan. Tolong dijelaskan siapa saja yang memeras. Baik, sebagaimana Dan apa yang siapa yang nanya, siapa yang menyampaikan memeras gitu. Baik, sebagaimana apa yang kami sampaikan dalam laporan dari klien kami di Polda Metro Jaya dengan nomor 7355 tertanggal 3 Desember 2024 bahwa klien kami melaporkan satu yang nama inisial NM, kedua inisial Dr. O, kemudian inisial M. Nah, terhadap itu kemudian penyidik melakukan pengembangan terhadap kejadian yang lainnya di tanggal 27 November 2024 sehingga kemudian penyidik menentukan ada pelaku yang lainnya berinisial S. Demikian pimpinan. Baik, ini memang harus terbuka terang benderang ya. Siapa makanya kenapa harus diuber oleh Pak Surya? Sama pimpinan ini. Sudah disebut namanya Komisi 9 gitu. Sama izin pimpinan. Silakan. Tadi yang membawa nama DPR itu siapa? Dan meminta uang sejumlah berapa? Harus jelas, dan sudah ada yang bergeser juga belum uangnya gitu. Nggak usah pakai inisial lagi, Bang. Silakan. Jadi dengan batasan-batasan yang kewenangan diberikan kepada kami juga, kami mencoba untuk menjawab pimpinan bahwa yang membawa nama DPR RI dan BPOM adalah dengan inisial S dan Dr. Samira. Untuk sementara yang kami sudah laporkan ke penyidik adalah dengan inisial S. Demikian pimpinan. Ini nggak apa-apa saya perjelas untuk Dr. Samira ya. Mintanya sejumlah berapa dan kepada siapa? Mintanya $2 juta Singapura kepada saya. $2 juta Singapura, tapi untuk objek belum bergeser karena saya tidak sanggup dan istri saya menangis. Karena itu udah benar-benar 4 bulan itu menjadi hal yang buruk buat istri saya. Tapi kalau yang sudah bergeser itu pada pelaku lain. Tapi ada buktinya? Buktinya semua saya sudah serahkan kepada Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, apakah ada dana yang sudah bergeser dan bergesernya ke siapa? Sudah bergeser tapi berbeda pelakunya, bukan Dr. Samira. Sejumlah 4 miliar. Ke siapa? Ke inisial NM. Ke inisial NM. Lewat asistennya N. N
NM itu diduga Nikita Mirzani. Saya nggak mau menyebutkan itu, mungkin nanti nunggu rilis dari pihak kepolisian aja. Terima kasih. Baik, karena ini sudah masuk ke Polda, sudah ada laporan ya, laporan resmi, tentunya kami akan mendorong agar ini betul-betul diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan kepada kami dan masukan yang sangat berguna. Ini kami akan lanjutkan dengan rapat-rapat kerja kami untuk disampaikan secara resmi melalui lembaga-lembaga atau kementerian lembaga yang terkait. Tadi disampaikan persoalan melalui media sosial ya, bahwa ada kebohongan atau ada yang dibuat oleh dalam tanda kutip dokter tertentu ya untuk mendapatkan dan lain sebagainya, tapi Ibu Janet bilang itu kebohongan. Semuanya ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini nomor 8 tahun 99. Di sini pasal 8 ayat 1F Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pengusaha memproduksi dan menjual barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang dicantumkan dari label. Itu yang pertama. Ini clear Bapak Ibu sekalian aturannya. Undang-Undang nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang tadi, Undang-Undang ITE, pasal 28 tentang larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ini ada aturannya, ini akan kena ini orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tentunya ada landasan hukum yang bisa membuat yang bersangkutan untuk masuk ke ranah hukum ya tentunya. Kalau bicara masalah peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 untuk persyaratan teknis klaim kosmetika, pasal 3 klaim harus memenuhi kepatuhan hukum, kebenaran, kejujuran, keadilan, dapat dibuktikan, kemudian jelas dan mudah dimengerti, tidak boleh seolah-olah bertujuan mencegah satu penyakit. Itu peraturan Badan POM pasal 3. Kemudian pasal 18 tahun 2004. Ini penandaan promosi iklan kosmetik di pasal 20. Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan dalam pengawasan, ya, dalam pengawasan penandaan promosi iklan. Informasi laporan pengaduan dilaporkan secara non elektronik, ya, tapi harus ikut jalur yang ada, ya. Kemudian tadi bicara banyak tentang Badan POM. Kriteria untuk produk aman di Badan POM sangat jelas. Ada beberapa kriteria. Pertama, harus memiliki izin edar, kemudian tidak mengandung bahan berbahaya merkuri, kemudian timbal dan bahan kimia lain. Kemudian tidak menyebabkan alergi kulit, kemudian kemasan ini harus baik, tanggal produksi dan kadaluarsa itu harus ada, memiliki label kemasan dan komposisi jelas, juga diproduksi dengan cara yang baik, menggunakan bahan memenuhi standar mutu. Semuanya ada Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Sembiring, tentunya ini ada mekanisme. Kami akan menjadi jembatan. Mekanisme ini harus dilakukan oleh kementerian lembaga yang terkait. Tapi ini kami tampung aspirasinya untuk kami bawa dalam rapat komisi bersama dengan mitra kerja Komisi 9. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Sebelum rapat ini saya tutup, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya tutup.
Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Thank you semuanya. Terima kasih. Apakah masih boleh? Enggak, cuma mau. Silakan kalau ada mau menyerahkan dari organisasi. Silakan. Untuk pandangan umum yang ditandatangani oleh Ketua YAI Bapak Freddy Rustam dan Ya, boleh diserahkan. Selesai. Kita tinggal sembuh. Terima kasih semuanya sudah mendukung. Semuanya sudah selesai. Kita tunggu hasilnya ya. Luar biasa. Aku udahan dulu ya. Bye bye.